Saya salut kepada orang Kristen karena dia sudah berhasil mengakhiri berbagai konflik di antara sesama pemeluk keimanan itu, menyelesaikan dengan berbagai perjanjian itu, karena mereka terikat oleh Westphalia Agreement dan juga Peace of Prague. Umat lain, Hindu, Buddha, Islam, tidak pernah punya perjanjian seperti ini. Saya salut kepada orang Kristen karena dia sudah berhasil mengakhiri berbagai konflik di antara sesama pemeluk keimanan itu, menyelesaikan dengan berbagai perjanjian itu, karena mereka terikat oleh Westphalia Agreement dan juga Peace of Prague. Umat lain, Hindu, Buddha, Islam, tidak pernah punya perjanjian seperti ini. Ada nggak orang Kristen dan Katolik saling tebas hari ini? Nggak ada. Orang Kristen berhasil sadar dengan permusuhan-permusuhan ini sehingga mereka membuat perjanjian di antara mereka. Meskipun saya Islam, wallahi saya Islam. Saya salut kepada orang Kristen karena dia sudah berhasil mengakhiri berbagai konflik di antara sesama pemeluk keimanan itu, menyelesaikan dengan berbagai perjanjian itu, karena mereka terikat oleh Westphalia Agreement dan juga Peace of Prague. Umat lain, Hindu, Buddha, Islam, tidak pernah punya perjanjian seperti ini. Sehingga kita apa hari ini yang terjadi? Sesama umat Islam saling bom masjid-masjid. Ketika saya ke Mogadishu, Pak, saya masuk ke masjid aja saya harus noleh-noleh, Pak. Kalau saya masuk ke masjidnya pemerintah, saya bisa jadi diberondong tembakan oleh kelompok Al-Shabaab. Kalau saya masuk ke masjidnya Al-Shabaab, saya takut diberondong tembakan oleh pasukan pemerintah. Padahal sama pahamnya. Pelemahan dari semua pemeluk agama yang berakar Abrahamik adalah kepentingan-kepentingan politik. Apakah orang Kristen juga tidak mengalami ini? Mengalami ini. Orang Kristen terlibat perang 30 tahun di Eropa dan membunuh 8.320.000 orang Kristen. Dan kemudian Kristen membelah menjadi Katolik dan Protestan. Karena persoalan apa? Hegemoni politik. Terjadi pembantaian besar-besaran yang disebut dengan The Killing and Massacre of Valley. Luar biasa. Tapi orang Kristen kemudian selesai dengan perjanjian yang disebut dengan Westphalia Agreement. Dan kemudian diratifikasi dalam Peace of Prague di Cekoslovakia. Selesai mereka. Apakah orang Hindu juga tidak mengalami ini? Mengalami ini. Ditulis oleh Chan Hukum dalam The Medieval Centuries of Hinduism. Ditulis tuntas bahwa orang Hindu juga mengalami perpecahan-perpecahan politik yang kemudian menjadi akar Bharatiya Janata hari ini, juga karena persoalan-persoalan politik, dan itu terwariskan hingga hari ini. Orang-orang yang berasaskan nasionalisme Hindu yang disebut dengan gerakan saffronisasi, saffronize di India, kemudian mempersekusi orang Kristen dan orang Islam, membakar masjid dan gereja. Belakangan ini ada pendeta dari Hindu garis keras juga mengancam akan menyerbu Mekah. Apakah Buddha juga tidak terbebas dari ini? Tidak terbebas juga dari sini. Kelompok Asin Wiratu yang mempersekusi orang Rohingya di Myanmar juga karena persoalan-persoalan hegemoni politik. Mereka ingin menjadikan Myanmar sebagai negara berbasis Buddha dan menggunakan undang-undang Buddha. Dari sini kemudian tulisan Philip Hurihiti terbukti bahwa semua agama mengalami kerentanan kekerasan-kekerasan yang berbasis radikal, ekstrim, dan teror ketika mereka terlibat dalam kepentingan-kepentingan politik. Nanti kita akan bahas genealoginya sampai ke Indonesia seperti apa. Pertentangan-pertentangan politik ini kemudian membuat orang-orang Eropa, kolonial Eropa, membuat satu kesimpulan bahwa semua kelompok agama ini harus dijadikan mesin-mesin politik sebagai alat untuk menghegemoni negara-negara jajahan. Lalu diutuslah 25 orang Eropa untuk berpura-pura menjadi Islam, berpura-pura menjadi Hindu, berpura-pura menjadi Buddha, untuk ingin tahu apa kelemahan Hindu, kelemahan Buddha, dan kelemahan Islam. Nah, ini harus baca. Mungkin Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini saya langsung ngegas. Saya tidak terlalu confident juga, mungkin Bapak sekalian sudah baca buku ini. Tapi kemudian ditemukanlah rahasia kelebihan dan kekurangan dari setiap agama itu. Islam terutama, kemudian dibuat satu kesimpulan bahwa orang Islam
jangan sampai berkenalan dengan ilmu pengetahuan. Yang kedua, orang Islam jangan sampai diharuskan untuk diperkenalkan dengan cita-cita politik. Kalau orang Islam ini berkenalan dengan cita-cita politik, maka mereka akan saling tikam sesama orang Islam dan mereka akan saling bunuh sesama orang Islam. Dan orang Hindu juga diketemukan, kalau orang Hindu diperkenalkan dengan cita-cita politik, mereka akan cenderung menghabisi siapapun yang berbeda dengan keimanannya. Dan semuanya kemudian dikulik satu persatu, termasuk juga oleh Snook Horgrove yang diturunkan di Indonesia pada awal abad ke-19. Dia juga salah satu yang memberi masukan, yang kemudian mendatangkan imigran-imigran dari Yaman dan juga dari Gujarat untuk diterjunkan ke Indonesia sebagai alat bandul politiknya kelompok-kelompok negara kolonial ketika itu. Dan kemudian diglorifikasi bahwa Indonesia ini adalah bagian dari protektorat Kekaisaran Utsmani. Sementara di sisi lain ada kelompok yang bernama Wali Songo, kemudian kita kenal ini, berusaha mengislamkan banyak orang di Indonesia. Di sisi lain orang-orang kolonial mengerahkan berbagai kelompok misionaris sama seperti yang diterjunkan di India, yang kemudian menciptakan berbagai kelompok enklave-enklave perbedaan agama di India yang dilakukan oleh East India Company, dan di Indonesia dilakukan oleh VOC. Sama polanya. Mengapa mereka kemudian berusaha mengacak-acak kita dengan bandul politik yang disebut dengan the shifting strategy of global game ini? Ini yang kita alami hari ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian nanti akan bertemu dengan berbagai kelompok-kelompok dengan berbagai tujuannya. Ada Hizbut Tahrir yang berusaha menyuarakan berbagai gerakan-gerakan politik abad pertengahan kepada kita. Kelompok-kelompok sayap kanan yang berusaha menyeret kita bahwa sistem politik abad pertengahan adalah yang paling ideal untuk dilakukan kita hari ini. Satu postulat utama dari kelompok ini adalah berusaha menggiring kita kepada berbagai sejarah masa lalu sebagai sejarah yang paling ideal untuk diterapkan hari ini. Ini pola dari kelompok sayap kanan. Tapi apakah kemudian operasi-operasi intelijen barat bermain di sini? Bermain. Mulai dari sejak kemerdekaan Saudi Arabia berusaha melepaskan diri dari Kekaisaran Utsmani, berbagai negara barat sudah melakukan operasi intelijennya di Saudi Arabia, yang kemudian menciptakan satu paham yang bernama Wahabisme. Wahabisme ini kemudian yang menjadi alat untuk menyuarakan berbagai kepentingan barat, untuk menandingi dari berbagai ideologi kiri yang berusaha digelontorkan oleh Uni Soviet pada zaman Perang Dingin. Ini diakui oleh Muhammad bin Salman dalam salah satu wawancaranya dengan PBS, yang membiayai gerakan-gerakan Wahabisme untuk dieksportasi paksa ke berbagai negara ini, dibiayai oleh Amerika dan juga Eropa. Ini diakui. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa apa yang ditulis oleh Philip Hurihiti ini kemudian dipakai oleh berbagai kepentingan politik global maupun regional hari ini di berbagai negara. Saya sudah ke Mogadishu, Pak. Saya sampai hari ini masih menjadi advisor untuk kontraradikal pemerintahan Somalia. Di sana kita bisa merasakan satu negara yang berpaham Wahabi bisa berperang dan tidak berkesudahan sampai hari ini. Setengahnya dikuasai oleh pemerintah Somalia, setengahnya dikuasai oleh kelompok pemberontak yang bernama Al-Shabaab. Pahamnya sama, manhajnya sama, ijtihadnya sama. Semua ulama Somalia ini adalah lulusan Mekah dan Madinah, tapi mereka berbeda kepentingan politik. Politik juga yang memecah belah siapapun. Bukan hanya karena dalam konteks berbeda keimanan, bahkan yang sama keimanan, sama tafsir, sama mazhab, bisa juga saling mengkafirkan dan saling membunuh satu sama lain karena persoalan politik. Akar-akar politik berideologi kekerasan inilah kemudian yang menjadi berbagai hantu kita hari ini. Dari berbagai kerentanan-kerentanan agama yang dijadikan sebagai tunggangan-tunggangan politik untuk mencapai tujuan kekuasaannya. Philip Hurihiti menulis, orang Islam dijauhkan dari ilmu pengetahuan karena apa? Orang Kristen berusaha dijauhkan dari berbagai kepentingan politik karena apa? Hindu juga dijauhkan dari berbagai kepentingan ilmu pengetahuan karena apa? Karena ilmu pengetahuan ini menjadi medium penting bagi siapapun yang ingin menguasai dunia. Islam pernah mengalami ini pada abad pertengahan. Keilmuan Islam dipakai sampai hari ini. Dipakai, Pak. Bapak kimia modern itu sampai hari ini Jabir Ibnu Hayyan, yang menemukan teori pertama tentang oksidasi dan fermentasi. Ini orang Islam. Yang menemukan angka 0 dalam matematika itu namanya Al-Khawarizmi. Orang Islam, Pak, yang kita pakai hari ini.
Kalau kita tidak mengenal angka 0, kita tidak menemukan -1, -2 dan half number antara positif dan negatif. Lalu kemudian Ibnu Sina menemukan teori-teori kedokteran, dan juga Ibnu Khaldun menemukan teori-teori ekonomi yang kemudian dikutip oleh Karl Marx dalam Das Kapital, dipakai juga oleh Adam Smith untuk teori kapitalisme permodalan yang disalurkan kepada berbagai warga negara untuk mengaktifkan kelompok-kelompok menengah, dan juga dipakai oleh John Locke dan John Maynard untuk merumuskan demokrasi modern hari ini. Jadi kalau ulama dulu, nasionalisme, pendeta, pastor memutuskan bahwa Pancasila ini adalah wadah bersama, ini nggak salah Pak. Secara genealogis ini mengakar kepada pemikiran berbagai agama. Saya sering digugat ketika saya ada di YouTube, silakan ditonton di dalam Akbar Faisal Uncensored, dan juga bersama Ahmad Sahal. Saya mengatakan bahwa Islam tidak pernah punya sejarah politik yang gemilang, tidak pernah. Kalau Nabi Muhammad jangan dibaca. Nabi Muhammad ini punya sifat maksum, dihindar dari kesalahan, dan semua nabi termasuk Yesus, David, Moses, semua tidak punya kesalahan-kesalahan yang bersifat yang berakibat terhadap implikasi dosa. Ini keyakinan kita, Islam mengakui ini. Kita tidak usah bahas soal itu. Tapi pasca kenabian, after the prophet era, umat Islam selalu gagal untuk mewujudkan mimpi-mimpi politik. Khulafaur Rasyidin gagal. Mengapa saya berani mengatakan gagal? 3, bahkan saya mengatakan 4 dari khalifah paling utama itu juga mati terbunuh. Bani Umayyah, 6 dari khalifahnya mati diracun. Cucu Nabi mati diracun, Sayyidina Hasan. Sayyidina Husain dibantai di padang Karbala, dipenggal lehernya, ditusuk ke ujung pedang kepalanya, lalu diarak di jalan di Damaskus, dan kemudian ditepuk tangannya. Kemudian setelah itu ditaruh kepalanya di baskom, dipersembahkan kepada Yazid bin Muawiyah, rajanya. Sesama Islam Pak, padahal ini cucu Nabi. Kalau bulan purnama oleh Nabi Muhammad, 2 cucunya ini ditaruh di paha kanan dan di paha kirinya, lalu ditimang-timang. Begitu sayangnya Nabi Muhammad kepada 2 cucunya, tapi karena persoalan politik kedua-duanya dibantai. Nah ini kenapa? Karena politik Pak. Permusuhan Sunni dan Syiah bertahan sampai hari ini 1421 tahun. Karena apa? Karena politik. Kalau sudah persoalan politik Pak, mengatasnamakan agama, semua kejahatan akan terlihat terhormat. Yazid tidak pernah merasa salah. Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi membunuh Sayyidina Ali, sepupunya Nabi, mantunya Nabi, tidak pernah merasa bersalah, sampai dibakar hidup-hidup pun dia tidak menyesal, karena dia merasa membunuh orang kafir. Dan orang Kristen kemudian juga terpecah belah di Eropa, sampai kemudian kekaisaran Bizantium, dan mereka terlibat dalam perang-perang sesama orang Kristen di Armenia. Sampai hari ini mereka masih berperang di Nagorno-Karabakh. Karena persoalannya apa? Politik. Nah ini kemudian yang membawa kita ke alam modern hari ini, yang meluluh lantakkan semua negara, konflik di semua negara adalah persoalan politik. Makanya politisasi agama ini adalah musuh semua agama. Dan kemudian kita membuat kesimpulan yang sama dengan beberapa akademisi seperti Daniel Kohler, Scott Atran, Farah Pendit, Elena Gruening, semua punya kesimpulan yang sama, bahwa terorisme has no religion. Terorisme itu tidak ada agamanya. Kalau kemudian ada orang melakukan aksi teror kemudian mengatasnamakan agama, ya, tafsir-tafsir agama yang diselewengkan inilah kemudian yang menjadi penegas dan alat legitimate melegitimasi berbagai aksi-aksi kekerasan atas nama agama. Dan kembali kepada kesimpulan saya yang paling awal, bahwa karena semua kejahatan yang diatasnamakan agama akan terlihat terhormat. Nah mengapa kemudian agama ini selalu menjadi sasaran alat penunggangan dari berbagai aksi ekstrim dan teror ini? Karena 3 hal. Agama berbasis dogma, percaya nggak percaya harus percaya. Ini menarik Pak buat kelompok-kelompok teror. Yang kedua adalah kemartiran. Semua agama punya konsep kemartiran. Kalau kamu berjuang untuk memperjuangkan agamamu, maka kamu akan masuk surga otomatis. Semua agama punya konsep ini Pak, yang kalau di dalam Islam disebut syahid, jihad, mujahid, dan sebagainya. Istilah-istilah ini kan familiar sekali. Di dalam Kristen juga konsep-konsep kemartiran juga dikenal, di Hindu, di Buddha juga, di dalam Katolik juga. Yang ketiga adalah konsep nubuat akhir zaman, messianic belief. Semua negara punya ini, semua agama punya ini. Nanti kelak menjelang hari kiamat,
hanya agamamu yang akan berkuasa dan semua agama, pemeluk agama lain akan tunduk kepadamu. Semua punya keyakinan ini. Imam Mahdi, the Savior dan sebagainya, the Messiah, semua agama punya konsep ini. Sehingga akhirnya apa? Agama mengalami kerentanan untuk dipakai sebagai alat melegitimasi berbagai perjuangan-perjuangan politik untuk menguasai negara. Apakah di dalam Islam sejarah ini dimulai hari ini? Tidak. Sejak zaman Rasulullah sudah ada kelompok radikal yang diwakili oleh Zulhuwaisirah At-Tamimi. Berasal dari mana? Dari Najd. Dialah yang pertama kali marah kepada Nabi karena dianggap Nabi tidak adil ketika membagi ghanimah, harta rampasan perang. Lalu kemudian Nabi mengeluarkan perkataan, kelompok ini yang nanti kelak, kelompok ini akan seperti anak panah yang lepas dari busurnya, yang menjadi liar dan sulit dikontrol orang lain. Ketika dia membaca Al-Quran, dia hanya sampai tenggorokannya aja, tidak sampai kepada hatinya. Nabi sudah mengatakan seperti itu, dan betul kelompok ini kemudian membesar, diteruskan oleh Amr bin Bakir At-Tamimi, kemudian diteruskan oleh Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Inilah kelompok yang disebut dengan kelompok Khawarij. Mereka akan menjadi kerikil dalam sepatu setiap kekuasaan siapapun. Dia tidak akan berhenti sampai dia sendiri yang berkuasa. Tapi memang Tuhan tidak pernah memberi izin dia untuk berkuasa sampai hari ini. Kalau kemudian kelompok-kelompok sayap kanan, ekstrim kanan seperti ini tidak pernah berkuasa dan tidak pernah menang pilpres di Indonesia, berarti Tuhan masih menyayangi bangsa ini. Kelompok-kelompok inilah kemudian yang menjadi duri dalam daging setiap akselerasi peradaban manusia. Dan ini juga menjadi cloning-cloning di setiap agama. Kelompok Asin Wiratu di Myanmar juga mempersekusi kelompok Islam seperti Rohingya. Kelompok Shiv Sena, Hindutva, Bharatiya Janata juga menjadi kerikil dalam sepatunya kehidupan Hinduism di India, mempersekusi orang-orang yang berbeda keimanan di India. Yang membunuh Mahatma Gandhi juga dari kelompok ini, namanya Godse. Dan ini juga yang kemudian menggagalkan berbagai akselerasi peradaban di dunia. Keilmuan-keilmuan kemudian menjauh dari kehidupan beragama umat manusia di seluruh dunia. Karena apa? Karena semua sibuk berpolitik. Kalau saya kemudian sedikit salut, bukan sedikit salut, saya salut kepada orang Kristen karena dia sudah menyelesaikan dengan berbagai perjanjian itu, berhasil mengakhiri berbagai konflik di antara sesama pemeluk keimanan itu. Ya mohon maaf, jangan salahkan saya, meskipun saya Islam, wallahi saya Islam. Tapi orang Kristen berhasil sadar dengan permusuhan-permusuhan ini sehingga mereka membuat perjanjian di antara mereka. Ada nggak orang Kristen dan Katolik saling tebas hari ini? Nggak ada, karena mereka terikat oleh Westphalia Agreement dan juga Peace of Prague. Umat lain, Hindu, Buddha, Islam tidak pernah punya perjanjian seperti ini. Sehingga kita apa hari ini yang terjadi? Sesama umat Islam saling bom masjid-masjid. Ketika saya ke Mogadishu, Pak, saya masuk ke masjid aja saya harus noleh-noleh, Pak. Kalau saya masuk ke masjidnya pemerintah, saya bisa jadi diberondong tembakan oleh kelompok Al-Shabaab. Kalau saya masuk ke masjidnya Al-Shabaab, saya takut diberondong tembakan oleh pasukan pemerintah. Padahal sama pahamnya. Nah, kelompok-kelompok dari yang bernama Bani Tamim ini kemudian menjadi akar-akar radikal yang terjadi hingga abad kepertengahan, hingga kemudian pada awal abad ke-18. Inilah kemudian yang membuat berbagai virus radikal di tengah kita hari ini. Karena dulu apa? Karena Saudi dulu punya hutang budi besar kepada negara-negara barat ketika dia harus merdeka dari Kekaisaran Utsmani dan berhasil mengusir kelompok oposisi yang bernama Ibnu Rashidin ke Yordania. Sejak saat itulah kemudian negara Commonwealth berusaha menjadikan ajaran dari seorang ulama dari Najd bernama Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, sama asalnya dengan Zulhuwaisirah At-Tamimi, sama asalnya dengan Amr bin Bakir At-Tamimi, dan sama asalnya dengan Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi. Ajaran inilah kemudian yang dipakai dengan basis utama yang bernama Al-Wala wal Bara. Apa Al-Wala wal Bara? Ini adalah ajaran dari Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Al-Fatawa. Karena mereka kerepotan, Pak. Orang Saudi ini sama imannya. Untuk memisahkan ini, mengayak ini dari mana? Dari Al-Wala wal Bara, membangun monoloyalitas dan membangun permusuhan dengan orang yang dianggap berbeda. Bukan hanya berbeda keimanan, tapi berbeda orientasi politik pun dianggap lawan.
Inilah kemudian yang dipakai oleh mereka hari ini, yang kemudian dimodifikasi dari Ibnu Taimiyah lewat sebuah fatwa dari ulama Saudi bernama Muhammad Said Al-Qahtani. Nama kitabnya Al-Wala wal Bara' fil Islam. Ini yang dipakai oleh semua teroris hari ini. Jadi kalau Pak Ami dari Densus 88, teman-teman dari Densus 88 menangkap teroris, kitab ini selalu ada. Kitabnya Muhammad Said Al-Qahtani ini ada. Karena postulat inilah yang dipakai. Jadi mereka Pak, kalaupun meledakkan mall misalnya, korbannya orang Islam, mereka menganggap mereka bukan Islam Pak, karena berbeda tujuannya. Meskipun sama-sama baca syahadat. Pola ini juga yang dialami oleh orang-orang yang merasa memeluk Islam di Nigeria, yang dibantai juga oleh Boko Haram, yang merasa memeluk Islam juga di Sudan, yang dibantai oleh kelompok Hasan Turabi. Mereka yang juga merasa memeluk Islam di Pakistan, yang dibantai juga oleh Laskar At-Taibah. Mereka yang merasa memeluk Islam di Suriah, yang juga dibantai oleh Jabhatun Nusrah. Kelompok-kelompok ini tidak peduli mereka ini dianggap merasa Islam atau tidak. Yang penting mereka berbeda tujuan politik, maka dia musuh saya. Jadi jangan heran Pak kalau kemudian di Polsek Astana Anyar di Bandung diledakkan oleh Agus Muslim kemarin, korbannya juga polisi yang Islam. Karena bagaimanapun polisi ini adalah togut, anteknya pemerintah, orang kafir, karena dialah yang menegakkan hukum buatan manusia. Nah, pola ini sama dengan Abdurrahman bin Muljam. Kenapa Sayyidina Ali juga dikafirkan? Dia mengkafirkan Sayyidina Ali karena Sayyidina Ali dianggap menggunakan undang-undang buatan manusia ketika menerima arbitrase tawaran damai dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Kalau begitu Ali telah kafir karena dia tidak berhukum kepada Allah, karena dia sudah membuat hukum buatannya sendiri. Dia mau berdamai dengan bugot yang bernama Muawiyah. Nanti kelompok Khawarij ini akhirnya juga bergandengan tangan dengan Muawiyah ketika dengan kelompok Bani Umayyah ketika melakukan perang Zab dengan kelompok Bani Hashim. Serem Pak kalau bicara tentang politisasi agama. Orang Kristen juga kemudian terciptakan firqah-firqah juga di Arab. Gara-gara apa? Politik. Mengapa di Arab itu orang-orang Kristen yang tadinya hanya satu bagian entitas saja kemudian pecah menjadi Kristen Ortodok, Koptik, Yunani Ortodok, Maronit? Itu juga dimulai dengan perpecahan-perpecahan politik karena persoalan-persoalan konsesi kekuasaan. Hindu juga demikian, Buddha juga demikian, kelompok Katolik di Amerika Selatan. Saya juga sudah pernah ke Amerika Selatan. Mereka juga menunggangi agama untuk memecah belah masyarakat. Orang-orang Katolik Spanyol juga membantai orang-orang Yucatan, suku Inka, Maya yang hari ini hampir punah karena mereka menolak untuk masuk ke dalam agama mereka. Kalau sudah berhubungan dengan politik, semua agama akan mudah menjadi alat legitimasi berbagai aksi kekerasan. Oleh karena itulah jangan heran kemudian jika ada beberapa akademisi yang mengatakan bahwa Al-Qaeda juga diciptakan oleh Barat, ISIS juga diciptakan oleh Barat, Boko Haram diciptakan oleh Barat, Al-Shabaab juga diciptakan oleh Barat. Tapi persoalannya adalah kemudian kita tidak perlu tahu soal fabrikasi dan berbagai konspirasi pembentukan itu, tapi kemudian yang menjadi korban adalah orang-orang di Indonesia yang kemudian terpapar oleh paham ini. Dari sini kita bisa melihat bahwa urat utama, mainstream, arus utama dari berbagai gerakan kekerasan ini selalu berbasiskan al-wala wal bara' yang diusung oleh Wahabisme. Silahkan bantah saya.